Ya kalau tim was sama tajamnya lah, karena yang diawasi kan tenda, bus, catering kan sama. Dan kalau di tracking beritanya sama. Tapi kan yang sekarang muncul agak tajam kan pansus, isu pansus itu aja Ya. yang agak beda, kan? Nah mengenai kuota tadi, saya setuju dengan sahabat saya nih Pak Mostole. Jadi di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu clear itu. Jadi kalau kuota resmi memang dia 92% di pasal 8 itu untuk reguler, 8% aktif. Tapi bila mana ada penambahan kuota, undang-undang juga mengatur. Dan undang-undang ini dilahirkan oleh Komisi 8 dan Kementerian Agama, baru dia bawa rapat paripurna tahun 2018 di akhir masa 2018 saya ingat. Nah, 2019. Jadi clear, maka kalau ada orang yang meributkan tentang kuota haji agak keliru. Dan yang lebih penting gini Mbak Jaji, kenapa 10.000 itu penting dialihkan ke haji khusus? Karena kalau 20.000 itu dialihkan semua ke reguler, maka akan ada pembengkakan pemanfaatan keuangan BPKH. Itu berarti perlu sekitar 1 triliun lebih lagi. Nah itu justru nggak adil. Jadi orang nanti kejadian tahun 2023 kemarin, karena tambahan 8.000 itu dialihkan ke semua reguler, banyak orang yang di reguler yang baru mendaftar setahun sudah berangkat. Artinya mereka belum menabung di BPKH, sudah mendapat subsidi yang begitu besar dari BPKH. Itu nggak adil. Nah justru kalau dibagi begini, hasil keuntungan yang 11 triliun dari BPKH itu, 3 triliunnya itu bisa masuk ke haji yang daftar tunggu. Ada yang dapat 1 juta, ada yang sudah setengah, tergantung lama mereka menabung. Nah artinya dari sisi keadilan, justru ini lebih adil. Justru nggak adil kalau misalkan dialihkan ke reguler, yang baru mendaftar reguler sudah berangkat, disubsidi penuh oleh yang belum berangkat. Nah maka untuk mengantisipasi pelonjakan pemuatan biaya kemaslahatan dari biaya manfaat dari BPKH itu, ya haji khusus salah satu solusinya. Dan rapat-rapat kerja di Komisi 8, saya tahu juga nuansanya waktu itu, pentingnya kalau ada penambahan dialihkan ke haji khusus. Kenapa? Tadi jangan sampai membebani keuangan haji yang dikelola oleh BPKH. Jadi kalau hari ini baru ribut, saya kira saya lucu juga Bu Said. Dan kalau itu dijadikan landasan untuk pansus, justru malah tambah gak tepat gitu. Okay. Karena kuota tambahan itu bisa diatur oleh peraturan Menteri Agama. Itu ada jelas clear disebut, diterlek di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Jadi apa yang dipersoalkan? Saya lihat pansus memang sangat politis itu aja. Oke. Sangat ada untuk hitungan sangat politis, dan dari politis ya saya kira tidak tepat kalau hal-hal yang politis dibawa ke haji. Sekarang saya ke Pak Trubus. Haji ini sensitif karena masyarakat Indonesia ngantri bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk berhaji. Dibentuknya pansus haji pasti banyak manfaatnya. Tapi tepat tidak dengan materi bahkan juga dugaan pengalihan ke ONH plus dari kuota tambahan haji. Dibentuknya pansus sudah tepat belum sih Pak Trubus? Iya, kalau publik sih mengharapkan persoalan ini tidak semata-mata politik gitu ya, tapi ada penyelesaian yang lebih konkret. Karena persoalannya kadang-kadang kan hanya itu saja, artinya seperti kaset rusak yang diputar-putar kan, publik itu melihat seperti itu. Nah publik ini sebenarnya menghendaki tata kelola dan pengawasan terkait dengan haji ini, dan yang ketiga terkait juga tanggung jawab terhadap pelaksanaan haji itu yang dituntut. Gitu. Jadi publik ini kan sebenarnya menghendaki kenyamanan. Nah, selama ini perencanaan terhadap haji itu gagal dalam hal kenyamanan. Selalu muncul masalah di situ. Dan yang kedua adalah masalah kepadatan di Mina, itu yang menjadi persoalan kan gitu. Nah, karena itu pro kontra kemudian di publik ini melihat sebenarnya ini kan kelihatan ego sektoral masing-masing, ini penjelasan dari masing-masing pihak ini jadi membingungkan publik. Beliau melihat sebenarnya yang benar yang mana gitu kan. Karena kan kemudian publik melihat ini masing-masing mempertahankan membela diri kewenangan, sementara kejadian sudah berulang-ulang. Nah, mengenai pansus sendiri, kenapa juga publik melihatnya kenapa baru sekarang dipikirkan? Artinya tidak dari tahun yang lalu. Tahun lalu sudah ada yang istilah dalam tanda yang meninggal banyak ya. Nah ya harusnya kan ada sesuatu darurat yang kemudian pansus ini. Kalaupun pansus dibentuk sekarang, tinggal berapa bulan tadi dijelaskan juga nggak akan efektif. Tetapi publik sebenarnya bukan menunggu tentang pansusnya. Bagaimana kemudian pemerintah itu, karena ini negara besar, kita negara kuat, jangan kalah dengan pihak-pihak yang selama ini istilahnya memperoleh keuntungan dengan adanya kekisruhan ini gitu loh. Gitu. Itu yang nanti akan saya tanyakan kepada Ketua Tim Was Haji, yakni Muhaimin Iskandar, apakah problematika pelaksanaan haji bahkan dugaan pengalihan kuota tambahan ke ONH plus menjadi hal yang cukup untuk dibentuk pansus haji ataukah bersifat politis karena problematika lebih besar terjadi tahun lalu pemirsa. Sesaat lagi.
Ya, ini ketika commercial break aja ini begitu panas kami mendialogkan mengenai problematika haji dan juga permasalahannya. Sambil saya menunggu Caimin yang mudah-mudahan sudah tersambung dengan saya di sini, tampaknya tapi belum bisa berhasil tersambung. Sekarang saya ingin ke Mas Yandri terlebih dahulu. Mas Yandri, ini yang kemudian juga ditanyakan oleh Pak Trubus di sini ya, bahwa permasalahan haji ini kan memang tiap tahun ada gitu loh ya. Tapi ketika ini begitu disorot, pastinya juga kita lihat bahwa ada keluhan-keluhan juga dari masyarakat. Kenapa kuota tambahan tersebut dialihkan kepada ONH Plus, mengingat ini daftar tunggunya kan sudah cukup panjang ini haji. Kalau diberikan kepada haji reguler, sehingga setidaknya pasti masyarakat senang. Ini seperti apa? Haji khusus juga sekarang daftar tunggunya panjang juga, Mbak. 7 tahun, 8 tahun sekarang. Ya. Kemudian saya bilang tadi, kalau semua dialihkan ke reguler, justru karena reguler itu kan mereka diambil dari uang untuk kelengkapan pembiayaan haji itu sebesar hampir 38 juta dari nilai manfaat BPKH. Sementara haji khusus tidak satupun mereka dibantu. Nah, dalam rangka menyelamatkan keuangan BPK sebagai berkelanjutan, karena begini, kalau kita tidak atur nilai manfaat dari BPKH itu, maka nanti akan terjadi persoalan yang serius. Daftar tunggu sebanyak 5,7 juta itu, kalau ini tidak kita kelola dengan baik, maka di tahun 2030 akan ada 2 kali haji. Di awal tahun sama di akhir tahun. Ya. Nah, itu sangat membutuhkan uang yang banyak untuk mereka berangkat haji, artinya akan 2 kali lipat kuota yang ada. Kalau hari ini 213.000, berarti ada 426.000 akan harus istilah saya itu disubsidi atau memang dilengkapi oleh nilai manfaat. Nah, kalau itu yang terjadi tidak kita atur dari sekarang, bobol. Yang rugi siapa? Yang belum berangkat. Maka kebijakan 50-50 itu jadi setengahnya dialihkan ke reguler, dan itu mereka tetap dapat dari nilai manfaat 37 juta per jamaah. Yang 10.000 itu ke ONH Plus, haji khusus, sama sekali 1 rupiah pun mereka tidak dibayar oleh nilai manfaat BPK. Ini dalam rangka menjaga kesinambungan keuangan BPK, yang memang keuangan BPK itu nilai manfaatnya bukan yang harus dinikmati oleh jamaah haji yang berangkat sekarang, Mbak Caca. Maka waktu saya Ketua Komisi 8 3 tahun yang lalu, saya minta ada pretol account. Jadi ada nilai manfaat yang diterima oleh jamaah daftar tunggu terhadap hasil kelola keuangan haji, sehingga nanti kalau mereka pun nanti setiap tahun ada inflasi biaya haji naik, ketika mereka pelunasan, maka ada tabungan mereka yang didapat dari hasil kelola nilai manfaat keuangan haji yang hari ini sebesar 167 triliun. Artinya penting kita menyelamatkan banyak pihak, bukan hanya kita memikirkan jamaah haji yang berangkat sekarang, tapi bagaimana ekosistem haji ini bisa berlanjut dan ada keadilan. Tadi bayangkan kalau misalkan 20.000 itu diambil semua reguler, artinya butuh sekitar 1 triliun lebih lagi uang yang akan dipakai dari BPKH. Sementara kan yang antri kan 5,7 juta jiwa jamaah haji, calon jamaah haji. Yang itu juga berhak mendapatkan uang dari nilai manfaatnya karena mereka juga nabung. Nah, gitu loh Mbak Caca. Jadi ini bukan hanya kita memikirkan jamaah haji yang sedang berangkat, tapi keadilan itu juga harus dirasakan kepada jamaah haji yang memang mereka menabung 25 juta dari ya mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan 15 tahun yang lalu.